Islamitin yang ada di rumah. Saya akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih, yang ada di sosial media. Kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz beserta para sahabat. Wih, Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan para sahabat. Izin bertanya, mohon sembunyikan nama saya. Alhamdulillah sudah. Jikalau ada anak yang disuruh melanjutkan pendidikan atau menuntut ilmu ke luar negeri oleh orang tuanya, tetapi dia tidak mau karena dia ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Dan dia ingin berbakti dan merawat kepadanya. Apakah itu lebih utama? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, ya Allah, hebat banget ya anak ya. Orang pada berebutan pengen maksain orang tuanya. Aku pengen kuliah luar negeri gitu. Ini anak ditawarin gak mau pengen ngerawat orang tuanya. Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abisma Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat secara fisik belum tentu dekat secara rohani. Maka ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istri dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ke sebuah lembah tandus yang tidak ada mata air di sana, tidak ada kehidupan di sana, hanya sebuah lembah kering di sana. Maka subhanallah, istrinya pun bertanya, apakah engkau menitipkan aku di sini sementara? Apakah engkau akan meninggalkanku di sini tanpa makan dan minuman? Apakah engkau di sini meninggalkan aku dan anakku yang masih kecil ini? Nabi Ibrahim tanpa menoleh sedikit pun. Lalu ternyata ketika istrinya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah ini perintah Allah? Maka ternyata pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh dengan mengatakan, betul ini perintah Allah. Maka disitulah sang istri pun yakin, kalau itu adalah perintah Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Maksudnya apa? Dari kisah ini kita belajar kepada penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara menuntut ilmu dan merawat orang tua, keduanya adalah sesuatu kewajiban yang luar biasa pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang anak muda datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku ikut berjihad. Maka ditanyakan, apakah orang tuamu masih hidup? Apakah ia membutuhkanmu? Kalau mereka masih hidup dan mereka membutuhkanmu, maka jihadmu adalah di rumahmu dengan merawat kedua orang tuamu. Tapi bukan orang tuanya yang meminta agar dia keluar berjihad, dia sendiri yang ingin keluar berjihad. Dalam kasus ini, adinda yang mau keluar negeri, orang tuanya yang mengizinkan, bahkan orang tuanya mendaftarkan, bahkan orang tuanya yang mau anaknya keluar negeri untuk melanjutkan cita-citanya, melanjutkan karirnya, melanjutkan pelajarannya. Maka dari itu taatlah akan perintah orang tua kita. Mungkin bisa digantikan sementara dalam hal merawat orang tua. Apalagi mungkin orang tua masih kuat. Mereka merasa saya nggak butuh dirawat dulu, belum nak, belum saatnya. Engkau melanjutkan dulu pendidikanmu di sana, maka engkau ketika melanjutkan pendidikanmu di sana, setelah itu baru engkau pulang. Boleh engkau berdekatan dengan kami. Karena apa? Yang lebih penting adalah kedekatan hatinya orang tua dengan kedekatan hatinya anak. Banyak juga anak tinggal bersama dengan orang tuanya, dekat secara fisik tapi jauh secara hati, jauh secara perasaan. Ada anak di luar negeri kuliah, subhanallah, anaknya Habib Utsman, subhanallah, Ipeh, subhanallah, jauh di Yaman kuliah atau jauh di Yaman sekolah, tapi hatinya dekat dengan orang tuanya. Maka kejarlah kedekatan hati. Yang kedua, boleh kok melawan perintah orang tua, boleh banget. Istri boleh melawan perintah suami selama itu melawan perintah Allah. Selama perintah suami tidak sesuai dengan perintah Allah, selama perintah orang tua tidak sesuai dengan perintah Allah, maka boleh kita tidak taat. Nah sekarang perintah menuntut ilmu sesuai dengan perintah Allah. Perintah untuk merawat orang tua juga sesuai perintah Allah. Maka dua-duanya adalah hal yang mulia. Kalau saya, karena dua-duanya hal yang mulia, cari yang mana yang lebih banyak kebaikannya. Ternyata lebih banyak kebaikannya kalau kuliah ke luar negeri. Kenapa? 1, perintah orang tua. 2, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, perintah baginda Nabi SAW. Jadi semua ini adalah perintah yang mulia. Maka taatilah apa yang dikatakan orang tua, silahkan ke luar negeri. Sambil menitipkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sebenarnya tidak tega meninggalkan orang tuaku. Tapi mereka pula lah yang memintaku untuk belajar ke luar negeri. Mudah-mudahan dengan cara itu, insya Allah ada ketenangan ketika berada jauh dari orang tua.
Apalagi zaman sekarang udah canggih. Canggih Ada banget. video call, tinggal ngatur waktu. Pokoknya just setiap jam segini saya telepon ya Ma. Mama nanti Betul, angkat. Jangan lupa kalau betul. bisa pasang alarm gitu. Betul. Wah, ini hebat anaknya. Ada orang dicari, anaknya kemana nggak dia angkat di telepon susah. Sampai dilacak gitu. Sampai dilacak gitu. Ada di mana anak saya nih. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Saya mau tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Ini jujur ya, saya pengen jawaban jujur. Ustadz Maulana orangnya gengsian kan? Iya dong. Gengsi untuk berkata tidak kan? Iya kan? Kenapa sih nanya yang gitu? Kenapa emang? Kenapa nanya-nanya gengsi? Emang gak boleh saya nanya gengsi? Saya kan Iya, lagi, pasti ada penyebabnya. Ini- Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. iya kalau saya nuduh ke saya dong. Saya kan cuma membacakan pertanyaan jamaah. Oh, gitu. Bukan usah emosi dong. Enggak lah. Gengsi Masa- kan? Iya. Ya, jangan main di rumah, jangan kemana-mana. Yang mau bertanya gengsi siap-siap. Nanti akan dijawab oleh guru kita. Setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan